Dewan Penilai Rakyat, Dewan paling riuh. Gue kadang bertanya-tanya 2010 Bapak Ridwan Kamil tuh di mana ya? Maksudnya sampai dia berani nge-tweet kayak gini, bro. Lagi di mana ya? Dan siapa sebenarnya yang mencari tweet-tweet lamanya Ridwan Kamil? Yang kesalahan saya gitu. Ya. Kalau saya bayar tunai, Iya, saya buka. iya, Kan itu udah saya buka. iya, Saya komplain. iya. Lalu Anda tanggung jawab atas komplain saya. Saya kan sebagai kurir. Ya itu bicara aturan. Ya itu gimana sih? Apaan sih? Ini bapak-bapak 2 biji di sampingnya kagak ada yang pengen ngeplak apa? Kalau misalkan ada yang bilang kayak, kenapa nggak ditanya dulu bang harganya? Dia sempat ada nanya. Saya nanya berapa bener itu, kata dia 100 lebih. 100 lebih 1,4 tuh kesel gak sih? Gue sih murka gue, bro, kayak udah gila lu ya, lu niat jualan apa mau naik haji? Orang naik haji pakai duit beginian kagak aci, bro. Kagak aci ya, bahasa apa tuh? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Selamat datang kembali di TNM. Gue kan bingung ya gimana cara mulai video. Dari tadi tuh gagal mulu. Gini, kita akan mulai dengan tebak-tebakan. Mobil-mobil apa yang supirnya bisa banyak? Mobil antar jemput supir. Kenapa masih lucu banget ya? Gue gak tahu kenapa, tapi itu lucu banget. Kemarin Cing Abdel, gue lagi nontonin apa ya? Nonton podcast Minggu apa, lucu banget. Mobil-mobil apa ya supirnya banyak? Mobil antar jemput supir. Halo semuanya, selamat datang di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Akan kita mulai pembahasannya dengan perkara ini. Perkara yang orang banyak banget omongin karena kalimatnya ini adalah duta sopan 2024 dan lain sebagainya. Gue gak tahu pada akhirnya nanti setelah lu ngelihat video ini sudut pandang lu akan gimana, tapi biar gue runutkan detailnya dulu ya. Ada sebuah tayangan TV di Trans 7, judulnya The Police. Intinya ngasih lihat tentang kegiatan bapak-bapak atau ibuk-ibuk polisi yang sedang menyisir beberapa lokasi yang dianggap meresahkan. Terus di salah satu warung itu diperiksa, dicek gitu karena terlihat seperti ada yang aneh. Dan bener aja waktu dicek, waktu diperiksa ternyata ada yang minum alkohol. Oke. Terus ada yang ngeluarin klip ini. Klip ini sebenarnya hasil di-cut sama orang gitu. Ini gua nggak tahu ya bisa ditayangin atau enggak karena copyright takutnya. Tapi intinya bahwa bak polisi ini sedang menginterview orang, si orang ini tuh ditanya asalnya di mana segala macem. Tapi waktu ditanya-tanya, waktu ngomong, Doski itu lagi makan sebenarnya. Terus ada ibu polisi marah-marah, Mas, kalau diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Iya, taruh aja dulu. Sopan nggak kayak gitu saya tanya. Diajak bicara malah makan, sopan gak wir? Nah gitu. Terus kayak, biar kamu tahu sopan santun, kalau orang gak sopan santun sama kamu gimana? Coba kalau saya gak menghargai mas, saya dorong-dorong gitu, enak gak? Gimana? Biarin aja pak, biar Gusti Allah yang balas gitu-gitu. Gue gak tahu ini niatnya komedi atau gimana, tapi sepertinya cuplikan ini dinaikkan pertama kali dengan maksud kayak, oh lihat nih, ada bapak-bapak mabok. Terus kayak mbak-mbak ini menceramahi kayak ninggalin anak istri apa gimana segala macam. Terus captionnya juga, kalau mau disayang istri jangan begini dong mas. Tapi di sisi lain orang malah jadi ngebalikin dengan kayak, oh ini yang paling paham sopan santun gitu. Si paling sopan orang lagi makan diajak ngobrol, mantap, kelas. Nah gitu-gitu. Jadi kayak perdebatannya tuh kiri dan kanan panjang sekali. Sampai ke luar akun Instagram ibu ke polisi tersebut. Masih ada gak ya? Oh masih, tapi di private. Orang taunya yang marah-marah. Apalagi gini, apalagi kan dengan perkara demo-demoan yang kemarin, stigmanya tuh jadi terbentuk. Dan ya membuat, gak tahu, emosi warga gak tahu dah. Lagian, lagi makan diajak ngobrol, yang bilang gak sopannya malah yang ngajak ngobrol. Aneh pisan. Perkaranya cukup panjang sebenarnya ya, maksudnya sampai keluar kalimat duta sopan dan sebagainya, sampai banyak artikel yang ngeluarin perkaranya sendiri. Nah, gak lama setelah itu, Divisi Humas Polri kemudian mengeluarkan so-called klarifikasi gitulah.
Klarifikasinya intinya mau ngasih tahu kalau sebenarnya tuh ada ketidakcocokan dari warga, which is mas-mas tadi dan polisi itu dari awal banget. Ketidakcocokannya mungkin ya nggak tahu, lagi asik terus tiba-tiba diganggu apa gimana, nggak tahu. Intinya kedua belah pihak tuh emang nggak cocok dari awal. Kayak lu sama gebetan lu aja. Video tersebut merupakan cuplikan atau potongan dari video lengkap acara The Police. Oke. Dari cuplikan tersebut, kami memberikan teguran kepada 5 orang masyarakat sedang mengkonsumsi minuman keras di lokasi tersebut. Namun, terdapat 1 orang yang tidak mengindahkan teguran tersebut dan malah menaikkan kakinya ke kursi serta membuang puntung rokok ke arah petugas. Atas tindakan tersebut, kami memberikan teguran lisan kepada orang tersebut. Dan mungkin kayak emang gara-gara cekcok dari awal aja, dari awal tuh udah ada nggak cocoknya gitu loh. Nih, jadi kayak semuanya bermula dari sini. Doski lagi ngerokok, diminta buat dimatiin rokoknya. Ini, ya Allah luar biasa. Boleh dimatikan dulu rokoknya. Masya Kan Allah. dulu. Nah, rokoknya itu dibuang ke polisi gitu. Terus kakinya naik meja. Kayaknya dari sini polisi udah nandain kayak ini tengil kali gayanya, wah gitu. Terus dari sini ditanya-tanya, waktu lagi ngobrol dia makan bala-bala. Kayaknya sih bala-bala ya, bukan ya? Kayak dia lagi makan. Saya kira kecot, berantem ya, begitu aja. Orang jadinya berantem. Lah ngerokok suka-suka dia lah, lagi polisi juga datang nggak diundang ya, bebas-bebas aja lah mereka mau ngapain, yang rokok, yang makan gitu-gitu kan. Jadi kayak intinya tuh emang dari awal dimulainya dengan ketidakharmonisan. Jadilah ketika lagi makan terus diomelin, nada bicaranya dia agak tinggi gitu. Dari situlah ya. Begitulah. Cuman kalau sampai ada di titik ini sih gimana ya? Mas, matamu udah merah banget nih. Kamu habis ngobat ya? Pikirannya Mbak, gak boleh gitu Mbak. Saya gak pernah ngobat Mbak. Biasa aja. Ya, gua nggak tahu sudut pandang lo sekarang gimana, tapi itulah yang terjadi. Cara paling bagus dalam berkomunikasi adalah mengucapkan kata tolong, minta maaf, sama terima kasih ya. Kayaknya baik dari keduanya. Ya gitu aja. Oke. Ya, oke, mantap. Nah, tercerahkan kan? Orang berantem ada aja bro yang berantemin bro. Gitu aja. Oh, mereka akhirnya ada mediasi terus saling memaafkan. Yeay. Pria tersebut bernama Andik Darmawan baru saja dipanggil oleh Polda Jatim untuk menyelesaikan masalah ini. Insiden terjadi saat Bribtu Putri dan timnya menegur pria yang sedang makan di warung. Karena masih mengunyah saat ditanya, Bribtu langsung marah dan bahkan mendorong bahu pria tersebut. Ternyata kedua belah pihak sudah dipanggil dan dimediasi. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Karena itu, Dirmanto meminta netizen agar jangan melakukan framing terhadap kejadian tersebut. Jangan di-framing lagi karena memang mereka sudah menyadari kesalahan mereka masing-masing. Ya, oke, ya. Gitu ya. Ya, begitulah. Oke, lanjut. Tweet lah. Kadang kan jejak digital menakutkan ya. Dan gue tuh sebenarnya ada kebingungannya gitu bagaimana cara mengikuti kasus ini, karena kan kita bertumbuh as a proper human being kan, bertumbuh sebagai manusia, yang artinya apa yang kita lihat di Twitter kita sekarang beda sama yang dulu tentu saja. Tapi kayaknya kalau misalkan orang udah nggak suka sama orang, udah dibawa aja. Digoreng habis-habisan bro, tweet lamanya Ridwan Kamil bro. Masalahnya nih tweet kayaknya datang dari 2011. Ingat gue tweet-tweetnya datang dari 2011-an. Yang artinya Bapak Ridwan Kamil waktu itu berumur 40 tahun. Lu bayangkan ada bapak-bapak berumur 40 tahun obrolannya begini. Cinta pertama malah ke guru olahraga SD Ibu Ningsi, namanya seksi sih, kayak Ratna Listi. Kata Rada Bokep Jakarta, kata Bokep Ponorogo, kota paling bokep fuck. 40 tahun bro, mau jadi gubernur Jakarta masalah. What men think? Try it, ya gitulah. Try it, look for it, ask for it, beg for it, pay for it, pray for it, forget it, call it. Ya kocak. Tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon, itu karakter orang Jakarta.
Dewan Penilap Rakyat, Dewan paling riuh. Gue kadang bertanya-tanya 2010 Pak Ridwan Kamil tuh di mana ya? Maksudnya sampai dia berani nge-tweet kayak gini, bro. Lagi di mana ya? Dan siapa sebenarnya yang mencari tweet-tweet lamanya Ridwan Kamil? Gue gak tahu sih. Kalau ini, gue nggak tahu bagaimana orang lihat ya, karena ini 2011 anyway. Tapi kalau ini, tweetnya datang dari 2020, bro. Ada orang nyalek. Ada tweet datang dari 2020. 2020 tuh 4 tahun lalu. 4 tahun lalu tuh kita udah pada gede dalam bermedia sosial harusnya ya. Tiba-tiba ada orang nge-tweet selamat pagi Beb, udah bangun belum titit kamu. Nah, kok bisa orang nge-tweet ini dengan sadar? Masalahnya dia nyalek nomor 9 Ayu Ariyanti, caleg DPR RI, Dapil Jabar 3, Kota Bogor, Cianjur. Warga Bogor, apakah Anda ingin dipimpin oleh mbak-mbak yang hanya ingin membangunkan titik kamu? Astagfirullahaladzim. Jadi Anda nyalek cuma pengen ngebangunin titik rakyat. Kamu kira rakyat apaan? Waduh. Selamat pagi Beb, udah bangun belum titik kamu? Astagfirullah. Udah berdiri? Astagfirullah. Gimana tuh mau pegang sih kalau boleh? Ups, ya Allah. Wakil rakyat, bro. Aduh. Hai Caem, coba pap. Aduh. Skuing up. Menangin gua atau gua pap tete skuing up. Apa? Akan kusogok Masna dengan pap lu. Apa? Astagfirullahalazim, ya Allah. Wakil rakyat adalah cerminan dari rakyatnya itu sendiri. Apakah kamu, kawan-kawanku dari Bogor sampai Cianjur ingin dicerminkan oleh dia? Jejak digital memang kejam sekali, bro. Tapi kalau 2020 tuh hitungannya jejak digital gak sih? Maksudnya kayak, iya, sebenarnya masuk, tapi maksud gua kayak apakah itu yang lama-lama banget atau gimana gitu? Makin dicari setiap kata makin banyak jejak digitalnya. Ya Allah, hujannya di luar bahasa. Ya Allah, banyak-banyak istighfar begini ceritanya mah. Dan gak dihapus, men. Tweet-tweet lamanya dia gak dihapus. Kata gue pede banget menampilkan ini kepada dunia. Buset. Ya, login mbak, login. Astagfirullahaladzim. Nah, kita ke perkara yang isinya marah-marah aja ya. Yang pertama, datang dari Jakarta Timur tanggal 23 Agustus. Ada mobil expander lagi ya. Kenapa ya orang-orang expander tuh? Mobil expander masuk jalur busway, diberhentikan petugas, malah maki-maki petugas. Masya Allah. Jalan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi intinya dia ditanyain SIM, di mana SIM, nggak ada, di mana nggak ada segala macam. Bapak marah-marah. Gue kira sih umurnya udah cukup gede ya, maksudnya kayak udah cukup berumur gitu sampai akhirnya dia bisa memarahi orang lain. Nggak, concern di sini adalah dia salah, dikasih tahu batu malah marah-marahin gitu loh. Yang intinya, ntar gue cari dulu tempatnya. Lokasinya itu kalau nggak salah ada di, kalau gue bener sih ada di sini. Ya di sini ya, sama ya. Ini ada ruko putih-putih nih di sini nih. Nah, yang ini. Jadi dia sebenarnya muter baliknya tuh di sini. Dia kayaknya pengen muter balik. Sedangkan di sini ada rambu larangan putar balik, karena putar balikan yang di sini itu putar balikan punyanya yang di seberang sana, yang dilawan arahnya. Dia masuk ke sini, muter balik, di sini diberhentiin sama polisi, diomelin. Dia malah marah-marah balik, dan ya begitulah ceritanya. Yang kocak adalah setelah dicari tahu mobil itu atas namanya, atas nama PT Antar Lintas Sumatera. Wah. Dan pajaknya mati. Pajaknya mati dari bulan 2, bulan Februari. Sekarang bulan Agustus. Bayar, Pak. Kalau dari arah sini boleh, emang boleh putar balik. Tapi kalau dari arah
sana, yang mana ini adalah arah dari si bapak tadi putar balik, itu yang nggak boleh gitu. Cuma yang gue sebel dari perkara ini, kan gue baca artikel ya, ada artikel dari FIFA. Melalui rekaman tersebut terlihat pengemudi expander itu sedang adu mulut dengan petugas. Keributan terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan arah Pasar Senen. Berdasarkan pasal 287 ayat 1, para pengendara-kendaraan pribadi yang menerobos jalur busway bisa mendapat hubungan pidana kurungan paling lama 2 bulan. Terus di bawahnya, seperti diketahui mobil yang digunakan pengemudi tersebut adalah Expander Cross generasi pertama. Mobil tersebut dibangun menggunakan basis dari Expander yang terakhir sebagai medium MPV. Kemudian agar menegaskan unsur SUV, gue gak peduli. Yang gue peduli adalah ini kenapa, kemarin kan gitu. Kenapa tiba-tiba gue disuruh beli Expander dengan detail-detail kayak gini? Diberikan tambahan roof rail di bagian atap serta suspensi dibuat. Nggak peduli, gue pengen taunya kenapa dia ngelawan Arab. Kenapa dia ngotot, apa yang dia perjuangkan. Bukan Expander tuh gimana. Aneh banget. Kata gue, orang kalau bikin artikel jangan yang penting panjang. Yang penting ngerti gitu orang. Maksudnya ada ID lah. Jangan ya Dek ya, jangan. Maksudnya kalau misalkan lo diomelin sama polisi, dengerin aja dulu. Siapa tahu emang lu salah, karena emang ya dia salah kelihatan. Terus perkara COD. Aduh. Ada 2 video yang pengen gue bawain ke lu. Yang pertama ada video ini. Videonya cukup panjang. Isinya adalah istri kurir yang marah-marah kepada orang yang COD. Jadi gini ceritanya. Istri kurir ini nyamperin orang yang dia paketnya udah dibuka tapi nggak mau bayar. Oke. Yang mana artinya kalau kasusnya paket udah dibuka nggak dibayar, kurir harus ganti rugi. Kurir ini kemudian pulang ke rumah nangis, ngomong sama istrinya minta duit untuk menggantikan paket tersebut sebesar 100.000. Sang istri marah-marah sama siapapun yang nerima paket COD tersebut. Didatanginlah ke salah satu perumahan, ke salah satu komplek itu, yang ternyata yang menerima atau yang membeli paket tersebut adalah asisten rumah tangga dari salah satu orang yang rumahnya di perumahan ini. Rumahnya cukup gede. Terus terjadilah kecot panjang sekali yang menyebalkan lah intinya. Ya, tapi saya kan soalnya kan tanya, Mbak ini mau di videoin nggak? Ya saya kan nggak usah. Iya, aku memang nggak usah. Kalau ribut saya kesini cuma kurir. Saya cuma mau lihat. Siapa yang ngajak ribut? Saya kan mau kesini cuma mau lihat. Saya sekali orang. Ngomongin jangan kan? Iya, ini nggak penting yang tadi siang. Aku pulang-pulang sampai saya nangis dari sama saya 100.000. Ngomongin biasa aja sih, nggak usah jawab. Ya aturan tuh komplainnya ke penjual bukan ke kami, tapi di kurir. Iya. Di sisi lain, mungkin kayak yang punya rumah itu merasa kayak keberadaan ibu-ibu ini mengganggu karena kan marah-marah, teriak-teriak apa segala macam kan. Dan ini cukup membingungkan juga posisinya mungkin untuk yang punya rumah. Masalahnya ART-nya batu dikasih tahu, katanya udah dari siang diomonginnya. Saya kan udah ngomong, saya return, bapaknya nggak mau. Karena ibu buka paketnya di dalam, bukan di depan suami saya. Kan suami saya udah bilang tadi. Saya kan nggak ngerti, Mbak. Ini mau di videoin nggak, Pak? Kata Mbak bilang nggak usah. Itu tiba-tiba paketnya dibuka di dalam, ya kan? Tadi bos itu aja malah di situ. Oh ya, sebagai tambahan. Jadi kalau misalkan ngevideoinnya itu di depan abang paketnya, itu masih bisa diretur. Tapi kalau misalkan dia di dalam dan abang kurirnya nggak ngevideoin, ya artinya abang kurir sudah tidak bertanggung jawab lagi karena dia dibukanya di dalam. Siapa tahu di dalam sama dia ganti gitu kan, maksudnya gitu. Atas itu salah. Yang salah itu kenapa salah saya? Kurir harusnya ke penjual bukan ke kami. Kami itu ke kurir. Di sini jangan ribut, gantiin aja. Mbak juga kurang aja ke daerah orang, ke rumah orang, masuk ke saya bisa usir pakai sapu, tahu nggak? Terserah. Wih, tiba-tiba ada baku hantam. Simbak-mbak ART-nya ini memukul-mukul, bakbuk-bakbuk segala macem. Sampai akhirnya dipisahkan sama bapak-bapak yang nggak tahu kenapa bajunya harus dikatasin. Nah, majikannya juga marah dong.
disuruh masuk. Gue yakin sih perkaranya dia lebih ke malu ya ART-nya, makanya kayak gitu. Sekarang ke rumah saya begitu yang teriak-teriak begitu. Kenapa dia jadi? Jangan terserah tahu nggak? Tadi tuh udah dibilang sama dia enggak. Berkali ini video enggak. Dia bilang nggak mau tuh kenapa Pak kita dibuka di dalam? Aturan, ya Pak saya mau videoin mau saya cek dulu sama suami saya juga langsung direktur. Bisa Pak, saya ini cuma kurir. Gue paham lah kayak gini lu juga. Kita ini cuma kurir. Benar, saya ini juga buat saya. Benar, gue tahu. Nggak usah dibilang. Benar, aku udah benar, benar. Udah mana 100.000-nya katanya majikannya mau ngasih. Saya juga terlalu kenceng ngomongnya di sini. Kalau ngomong baik-baik ya. Polisi lu jangan kurang ajar. Enggak, masalahnya kan dari tadi katanya udah baik-baik di awalnya, gimana nggak? Gue ya, kalau misalkan gue adalah yang menjadi so-called majikan tersebut, yang gue omelin pasti ART-nya gue, karena dia yang membawa masalah itu kemari. Mungkin akan lebih gampang kayak, udah jangan masalah nih, 200.000 nih, bawa, mohon maaf sama ART saya, kamu pulang, bikin masalah aja, kamu bawa masalah ke sini gitu. Karena apa? Karena masalahnya nggak terjadi kalau ART-nya ngerti. Masalahnya main fisik, main kekerasan gitu loh. Masalahnya dia punya keberanian untuk ngomong. Saya udah bilang tadi, saya kan nggak ngerti Mbak. Untuk bilang kayak saya kan nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti nanya, dikasih tahu yang lebih ngerti, denger, bukan masalah berat. Kalau gua nggak salah ya, kurir nganter-nganter barang. Sekarang berapa sih biaya pengantaran barang? Ini Shopee Express ya. Buat bayangan aja barang kurir-kurir lain kayak kurang lebihnya sama. Saat ini gaji kurir Shopee Express 2.200 per paket. Kalau misalkan mau berusaha untuk UMR berarti berapa? Nah, asumsinya kan kalau 2.200 50 paket itu 100.000. Kalau mau UMR Jakarta berapa? Mesti 100 paket. 100 paket 220 katakanlah dalam sebulan setiap hari 100 paket itu baru ketemu UMR Jakarta, which is 5 jutaan. Dan apakah mungkin 100 paket per hari? Ya mungkin. Tapi gempor juga bro. Masalahnya per paket 2.000, 3.000, 4.000 suruh ganti 100.000. Ya tekor lah, gila kali. Aduh. Dan untuk sampai istrinya ada di titik yang nyamperin terus marah-marah kayak gini, gue yakin ini bukan pertama kali. Kasian banget bro. Solusinya apa kalau kayak gini? Solusinya kan ngebikin orang paham. Maksudnya ngebikin si pembeli-pembeli ini paham COD itu gimana, apa segala macam kan. Masalahnya gimana ngebikin mereka paham. Kadang lebih cepat ditunggu meninggalnya daripada mereka paham. Ini adalah satu kan. Dan ini cukup menyebalkan. Coba lu yang ini. Ini lebih gak masuk akal lagi men. Wajar tidak saya tahu. Bukannya budget begini SOP-nya Kan itu. nggak wajar saya tahu. Iya. SOP itu ranah Anda. Anda Iya. tersinggung enggak kalau saya istilahnya Iya, enggak. masuk ke ranah saya Anda? saya kan cuma ngomong doang. SOP-nya itu sebelum dibuka harus dibayarkan. Nah, kita sebagai kurir, Ya. masa Bapak Aina masihkan bayar Ya. Pak gitu kan? Iya, saya bertanya. Saya juga SOP itu untuk Anda apa untuk saya? Untuk saya. Ini ya berlaku untuk Anda, bukan untuk saya. Iya. Berarti kalau saya memberikan paket ke Bapak, Ya. seharusnya kan menerima dulu uang. Oke. Betul. Oke. Nah, langsung dibuka. Ya. Ini kan belum dikasih uangnya, udah Iya, dibuka. iya. Berarti SOP-nya yang Oke, kesalahan berarti saya kan gitu. begini ya. Kalau saya bayar tunai, Iya, saya buka. iya, Kan itu udah saya buka. iya, Saya komplain. iya. Lalu Anda tanggung jawab atas komplain saya. Saya kan sebagai kurir. Ya itu bicara aturan. Ya itu untuk gimana sendiri, sih? ya, Apaan aturan. sih? Ini bapak-bapak 2 biji di sampingnya kagak ada yang pengen ngeplak apa? Buset ah. Sebagai kurir. Ya itu. Oh, ya bicara itu. aturan untuk sendiri. Aturan itu untuk para pihak. Namanya aturan. Bang, udah bang. Orang-orang ini lebih cepat ditunggu meninggalnya bang daripada ngerti bang, sumpah dah.
aturan berlaku untuk sendiri itu bukan aturan, ah. Mana ada aturan buat sendiri, dibikin sendiri, berlaku untuk sendiri. Untuk Orang kalau misalkan fitur COD-nya nyala, dibaca terus and condition-nya, dibaca ya! Jam konan ada jam konan gitu kayak saya bayar gitu kayaknya dah. Biar pingsan sekalian. Maksudnya kayak udah kagak paham dikasih tahu batu sendiri aja, kesel banget. Dan itu problem kita, bro. Ada beberapa orang yang katakanlah SDM rendah ini yang merasa lebih pintar dari orang lain, tapi dikasih tahu sama yang lebih ngerti batu. Masalahnya kalau kagak ngerti gak usah COD, nyusahin orang. Stres banget dah. Wah gila bro, gue salah satu orang yang gak akan berani untuk mengambil pekerjaan menjadi kurir ini. Bukannya gimana-gimana, gue tidak memiliki kesabaran untuk menjelaskan sesuatunya kepada orang pala batu ini. Kata gue mending gue keplak pala itu kayak yaudah sini gue bayar, bacot banget. Bro, kita udah berapa episode bro ngomongin COD bro, capek banget gak sih? Udah kata gue emang ada ini, ada tes IQ dulu ya kalau mau COD ya. Shopee denger. Jangan jet aja lu pinjemin. Aduh. Kalau orang mau COD, ada tes IQ dulu, tes kecerdasan, tes pemahaman, terus yang gede gitu. Bayar dulu baru dibuka, goblok gitu. Ya, gede gitu biar mereka paham. Terus kayak kurir datang kayak, "Bapak sebelum check out lihat ini enggak, Pak?" Nih, jejelin gitu kayak lebih masuk akal gitu dah. Kesel banget kayak nggak habis-habis perkara. Salah ngeyel banget, heran. Tolong diajarkan bapak ibunya ya kawan-kawan. Segimanapun lu jarang ngobrol sama mak bapak lu, perkara COD kalau nggak lu print, lu tulis depan kulkas, mereka pasti baca. Perkara ngerti nggak ngerti, gak tau udah gua gimana tuh. Oh iya, udah kepanjangan. Ini deh gue tutup dengan ini deh. Ini adalah sebuah pelajaran lainnya di mana kita harus bener-bener memastikan harga sebelum melakukan hal-hal transaksional. Ada seorang pria, ada seorang mas-mas yang kaget waktu tahu tagihan ganti kopling dari pihak bengkel kena seharga 1,5 juta. Semua berawal kayak motor Doski mogok, motor mas-mas ini mogok di depan bengkel. Dibawalah ke bengkel tersebut mau dibenerin, ditanya sama tukang bengkelnya rusaknya apa. Terus dijelasin sama mas-mas ini, kayaknya mah kopling gitu. Mas-mas ini kemudian nanya ke siapapun yang punya bengkel tersebut, berapa benerin itu? Kata yang punya bengkel 100 lebih ya. Oke lah kata mas-masnya. Ditinggal keesokan harinya waktu mau ngambil, waktu mau bayar, tiba-tiba 1,5 juta kopling. Ditanya kira-kira berapa ya? Oh 100 lebih mas. Oh 100 lebih. Di kepala lu 100 lebih itu berapa sih? Gue sih mikirnya 100 lebih. Oh 199 paling gede nih. Ternyata kata mas bengkel 100 lebih, lebihnya 1,4 juta. Anjing. Goblok banget kata gue, tolol aja. Mau bikin apaan? Ini video lagi berantemnya nih. Hah? Gak mau ngomong. Nih asal pasang-pasang aja. Oh, Asa. bilang asal-asal pasang aja. Benerin motor, asal-asal pajak aja, tiba-tiba 1.500.000. Kamu Kan semua orang punya uang. Kan kamu yang setuju. Setuju nggak saya harga segitu? Ngomong nggak? Setuju nggak setuju, kamu kan bilangnya oke ganti aja gitu. Kasih tahu Nanti nggak? Saya bilang harganya ini nanti yang bilang. Dikasih tahu nggak harganya? Harganya boleh dikasih tahu nggak? Harganya memang nggak saya kasih tahu. Tunggu dulu aku bilang. Tunggu yang ini ya. Harga yang ini aku bilang. Saya cek dulu aku bilang. Maksudnya kasih tahu dulu, jangan main pasang-pasang. Emang semua orang punya uang. Memang semua orang nggak punya uang ya. Tapi kamu kan setuju mau ganti ini. Ya udah aku bilang ini mahal loh mas aku bilang. Nggak ngomong mah. Kalau ngomong mahal saya nggak bakal ngomong. Saya mendingan dorong. Saya cek lagi ya. Saya mendingan dorong. Saya nggak bakal ngomong segitu mah. Nggak apa-apa. Asal jadi orang. Saya nggak asal. Saya kan setuju Kalau nggak sama asal kamu. konfirmasi dulu. Ya, Konfirmasi kamu dulu. kan ada di sini. Kata kamu oke ganti. Konfirmasi dulu ini harganya segini. Kalau misalkan ada yang bilang kayak, kenapa nggak ditanya dulu bang harganya? Dia sempat ada nanya. Saya nanya berapa bener itu, kata dia 100 lebih. 100 lebih 1,4 tuh kesel gak sih? Gue sih murka gue bro, kayak udah gila lu ya, lu niat jualan apa mau naik haji? Orang naik haji pakai duit beginian kagak aci bro. Kagak aci ya, bahasa apa tuh?
Terus kan gue nyari kan, coba kita cari bersama ya. Harga kopling motor nih ya. Berapa harga kampas kopling motor? Kisaran harga rata-rata adalah 55.000. Paling murah sekitar 40-an ribu, paling mahal 100.900. Ini belum sama jasa pasang ya, katakanlah jasa pasang gocap lah gitu. Jadi kan at least tidak mahal-mahal banget gitu. Takutnya gini, takutnya waktu kayak misi yang punya bengkel, saya mau ganti kopling dong. Oh oke gitu, sama yang punya bengkel, kopling yang dipasang adalah kopling mobil. Nah itu kalau itu baru masuk akal tuh. Kopling mobil nih 1,4 tuh buat Suzuki Splash. Nah mana lagi nih, kopling set mobil Daihatsu Seria tuh 1,3. Ya iya, tapi masalahnya masuk kagak itu di motor. Kopling mobil ditaruh di motor, motor terbang bro. Maksudnya kayak apa? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya motornya tuh apa ya. Takutnya emang motornya Supra, dipasanginnya kopling Supra. Salahnya Supranya Supra yang mobil. Kesel banget gue dengernya, sumpah dah. Gak masuk akal, gila. Nah terus akhirnya kan orang nyari tahu kan perkara ini bengkelnya apa, bengkelnya di mana. Ketemulah bengkelnya itu ada di Jalan Tendean. Kemarin ketemu di Gogeser. Dan sepertinya sih mau dijual ya, soalnya banyak tulisan dijual gini. Oke, bengkelnya ini, nama bengkelnya tuh Bengkel Dunia Motor. Apa segitu BU-nya ya? Maksudnya dengan ini pengen dijual artinya dia butuh duit. Dia butuh duit, jadi kayak setiap orang datang sembarangan aja itu harga-harganya. Sekarang sih kayaknya udah nggak ada ya. Reviewnya tuh nggak ada, reviewnya dihapus. Tapi sebenarnya sebelumnya itu gue udah sempat ada screenshotannya ini. Ini dari sebulan lalu, which is sebelum perkara ini. Terus ada sedekah darurat di Minggu pagi. Mampir ke bengkel ini karena ini bengkel terdekat yang saya jumpai. Harga nggak ngotak. Kampas rem depan merek nggak jelas di online harga di bawah 30.000, di sini 65.000. Bearing ban depan juga di online original nggak sampai 50.000, di sini 160. Gila, mau naik aja apa buat main slot ini yang punya? Hati-hati ya guys kalau ke bengkel ini. Masa iya ongkos pasang 2 spare part di bagian yang sama dihitungnya double, jadi biaya pasang per part. Aduh. Sangat tidak rekomen. Ini sebelum kasus yang mas-mas tadi ini. Jadi kayak emang bermasalah nih tempat. Perkaranya tuh kayak yang sempat kejadian di Bogor kayaknya waktu itu, yang orang sampai ramai banget, yang tuh tempat sampai tutup. Harga spare part nggak ngotak. Rumah roller yang orinya cuma 80-90an di bengkel ini 220.000. Anjir. 2 kali lipat, 2,5 kali lipat. Oh nih. Kalau ganti kampas kopling antara 2,5 sampai 300.000. Bila ada yang lain ikut diperbaiki kisaran 400-500.000. Oke, ada biaya servis kisaran 50.000. Mentok cuma di 550 sampai 600. Ini udah keterlaluan. 2 kali lipat. Apa dia semuanya di 2 kali lipatin aja ya? Sembarangan aja gitu. Oli motul 200.000. Mau jualan apa ngerampok naik haji bos? Ntar dulu nih, oli motul banyak soalnya. Kemarin gue sempat ada nyari. Oli motulnya tuh yang 1 liter 800 mili apa yang mana? Kalau misalkan 200.000, lah rata-rata motor 1 liter kan? 115. Ini tiba-tiba 2. Ini bener dikali 2 gitu bro sama dia. Apa biaya pasang adalah harga dari spare part tersebut? Ay, naik haji beneran bro. Terus ada yang ini. Bukannya masuk ya harganya, tadi gua cek. Ini sebenarnya sarkasm tapi lucu. Kopling set Nissan. Kopling set Honda. Jadi emang kelihatan banget bermasalah, bro. Dan kayaknya itu cara terbaik deh untuk tahu apakah bengkel ini bermasalah atau enggak, yaitu cek Google Maps-nya, cek Google Maps review-nya. Karena kan tadi sebenarnya gini, sebenarnya ya namanya mogok kan kita nggak tahu nih bakal di mana dan kemana. Itu ya sial-sialan aja gitu. Kalau misalkan kelihatan ada bengkel, kayak cek Google Maps-nya dulu, review bagus nggak nih. Kalau nggak ya dorong rada jauhan dikit, daripada sayang-sayang bro. Kalau masnya ngedorong rada jauhan dikit terus ketemu bengkel yang bener, 1,4 jutanya bisa dipakai buat beli es teh gitu, es kelapa gitu, daripada dipakai buat bayar yang nggak jelas begitu. Terus gue kan sempat ada nyari, ternyata ada update-nya. Update-nya adalah nih, disamperin sama pihak kepolisian. Unit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru
mendatangi bengkel motor yang viral. Kejadian berawal dari customer atau pemilik motor bernama RA yang hari Minggu tanggal 18 Agustus mengalami mogok. Motornya dibawa ke bengkel tersebut buat diperbaiki. Setelah dicek oleh mekanik bengkel, ada beberapa spare part yang rusak dan harus diganti. Serta dijelaskan harga spare partnya mahal. Enggak, katanya gue video enggak katanya. Gue takutnya ini klarifikasi dari pihak sana yang ya dibikin-bikin aja gitu. Kemudian pemilik motor menyuruh untuk menggantinya, lalu pihak bengkel menyuruh sepeda motor customer untuk ditinggal karena nggak bisa selesai hari itu juga. Lalu keesokan harinya waktu mau diambil, dijelaskan spare part yang sudah diganti totalnya sebesar 1,4 juta. RA sang customer ngerasa kayak harga tersebut nggak wajar. Nih yang menyebalkan di sini. RA merasa keberatan dengan harga tersebut, kemudian pihak bengkel melalui pemilik bengkel yang bernama LM mengambil spare part yang sudah terpasang dengan hanya membayar uang jasa bongkar sebesar 175.000. Jadi kayak udah mah koplingnya kagak jadi diganti, tetap harus bayar jasa bongkar 175.000. Akhirnya karena kecewa, direkam, terus diviralin dan rame. Kalimat yang gua rada nggak setuju sih ini ya. Sementara di tempat terpisah, Kapolsek Menteng menyampaikan bahwa dari peristiwa tersebut kita bisa belajar untuk saling sepakat terkait harga terlebih dahulu antara kedua belah pihak dalam hal serupa. Enggak, ini bukan perkara sepakat nggak sepakat, ini namanya penipuan. Dibilangnya 100 lebih, lebihnya kebanyakan. Ya, hati-hati ya perkara harga-hargaan kayak gini. Nggak jauh beda kayak makan, mesti nanya dulu ini harganya berapa, biar nggak ditembak aja bro. Takutnya gara-gara bengkelnya ngelihat kayak, wah dia nggak akan bisa apa-apa nih kalau nggak kita yang ngerjain gitu, ayo kita mahalin gitu. Mau tuh bayar kayak beli motor baru kata gua, mending beli motor baru ay. Deh, gua rasa itu aja berarti untuk KDSBBS kali ini. Nanti akan ada lanjutannya lagi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Komen, subscribe. Mobil-mobil apa yang supirnya ada banyak. Gua rasa itu aja berarti untuk video kali ini. Love you all so much. Nama gua Andri sekian dan kayaknya kita harus lebih banyak ini deh, nyari tebak-tebakan buat kita buat opening video gitu. Mobil-mobil apa yang banyak polisinya? Mobil antar jemput polisi. Mobil-mobil apa yang ada polisinya? Ya, mobil polisi, kenapa mobil antar jemput polisi? Oh, kirain yang banyak polisi. Kenapa semuanya antar jemput? Udah, bye-bye, thank you.